Oke guys, selamat datang kembali di Gora Tegal. Hari ini kita akan bahas mengenai, kita udah lama ya teman-teman ya tidak munculin konten mengenai pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman Gora Tegal ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini bagus-bagus ya teman-teman. Ada yang melalui WhatsApp juga, ada yang melalui kirim melalui pesan di YouTube juga ada juga ya teman-teman. Kita coba bacain satu persatu ya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap penting ya teman-teman, buat teman-teman juga ketahui di situ. Nah, semoga teman-teman dengan melihat konten ini bisa ikut sama-sama sharing ya teman-teman ya mengenai perawatan mengenai kura-kura ya. Oke, pertanyaan pertama itu dimulai dari Yongki Gunawan ya teman-teman. Buat yang baby, kalau malam di indoor lampu UVA UVB-nya dinyalain nggak bang? BTW kalau malam suhu di rumah saya sih normal kisaran 30 cm. Jadi begini, sebenarnya untuk malam hari itu kalau suhunya itu udah mencukupi atau suhunya udah bagus kisaran 30 sampai 31, kita tidak menggunakan lampu lagi. Apabila teman-teman kandangnya besar, boleh tetap menggunakan lampu itu dinyalain di satu sudut ya teman-teman. Jadi apabila suhunya menurun, jadi kura-kuranya bisa datang di situ. Kalau teman-teman nyimpennya seperti saya di kontainer, itu suhunya udah terjaga. Jadi kalau malam-malam, kalau pribadi saya jam 9 malam saya udah lepas lampu teman-teman. Jadi 9 malam sampai pagi saya tidak menggunakan lampu. Jadi kalau menggunakan lampu itu hanya khusus dari pagi sampai sore hari saja. Jadi malam hari kadang kita kasih makan lagi yang kedua. Apabila makannya pagi habis, sore kita makan lagi, kita berikan lampu. Kalau nggak makanannya kita nggak kasih makan lagi ya biasanya kita sore udah matiin lampu kok teman-teman. Oke. Terus untuk lampu yang ideal itu lampu apa? Nah, untuk lampu yang ideal itu untuk pagi hari kita nyalain lampu UVB ya teman-teman ya. UVB itu pengganti sinar matahari. Nah, itu kandungannya itu bagus untuk proses pencernaan dari kura-kura tersebut. Jadi kura-kura tersebut apabila kita makan itu untuk reptil itu kan memamahnya itu atau mencernanya itu sangat lambat ya, karena pencernaan mereka lambat, jadi kita menggunakan lampu UVB untuk membantunya. Nah, lampu UVA-nya untuk apa? Nah, lampu UVA-nya itu sebenarnya untuk menaikkan suhu aja sih teman-teman. Jadi kita nggak terlalu butuh lampu UVA apabila suhunya itu sudah panas seperti ini musim panas ya teman-teman ya. Nah, musim panas seperti ini kita lampu UVA sebenarnya nggak terlalu perlu ya. Yang penting itu lampu UVB ya untuk pagi sampai sore hari. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk harga kandang ya. Harga kandang yang kemarin kita review ya teman-teman ya. Harga kandangnya itu dari Paws and Claw itu kurang lebih sekitar 2.400.000 ya teman-teman ya. 2.400.000 itu kalau kata saya sih nggak mahal teman-teman, karena kandang tersebut kokoh, kuat, terus jaringnya itu kecil-kecil ya. Jadi kalau untuk iguana baby juga kita bisa masukkan di situ. Jadi iguananya nggak kabur-kaburan teman-teman. Apabila teman-teman ingin pelihara iguana juga kan, apabila iguananya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal kan, kalau kabur kan sayang ya teman-teman. Jadi kita kasih kandang yang proper, kandang yang bagus, kandang yang kuat supaya iguananya nggak kabur. Karena iguana kabur itu nyaringnya susah setengah mati teman-teman, dan dia itu paling pintar untuk kabur. Jadi untuk reptil ya teman-teman, terutama iguana atau mungkin Varanus salvator, nah itu mereka pintar sekali kabur. Jadi sekali kabur ada celah di situ, mereka akan menggunakan celah tersebut untuk kabur terus. Pertanyaan selanjutnya untuk malam hari. Nah, ini tadi pertanyaan Haryadi Abdul Rosid, untuk malam hari kita pakai lampu apa enggak? Nah, itu tadi udah saya jawab. Jadi untuk 9 malam ke atas kita tidak menggunakan lampu lagi. Oke. Terus, nah kalau daun ginseng boleh enggak? Daun ginseng itu saya kurang paham ya, karena saya belum pernah memberikan
pengalaman sendiri kalau daun anggur memang boleh. Kalau daun ginseng saya belum pernah berikan karena jarang ya, di pasaran itu kurang lazim ya teman-teman, jadi kita tidak menggunakan daun ginseng. Cuman kalau misal itu ada getahnya atau enggak, kalau misal ada getahnya ya saya rasa sih jangan ya teman-teman ya, masih banyak pengganti makanan untuk kura-kura. Kalau bisa jangan diberikan ya teman-teman kalau masih ragu. Kalau misal ingin mencoba ya saya rasa sih terserah teman-teman aja ya di rumah kalau mau nyoba. Oke, terus untuk kura-kura jamuran. Oke, untuk kura-kura jamuran kita beriin salep, yaitu salep gentamicin. Kita pernah bahas di konten sebelumnya pengobatan menggunakan salep untuk kura air dan kura darat. Nah, kura darat itu kita menggunakan salep gentamicin. Nah, kalau untuk kura air kita sama juga menggunakan salep gentamicin. Kalau enggak kita menggunakan betadine. Nah, terus kita wajib dry dock selama 24 jam. Jadi 24 jam berikutnya baru kita kasih air lagi untuk pakan dia. Habis itu kita keringin lagi sampai benar-benar kura tersebut bebas dari jamur. Oke, teman-teman, sekarang kita, nah ini ada pertanyaan dari Edwin. Saya cuma pakai donut box, piara ukuran 5,5 cm gimana ya? Kalau menurut saya ya teman-teman, kita beli kura-kura kan kita untuk rawat jangka panjang ya teman-teman ya, kita beliin tempat yang agak bagus aja ya teman-teman, karena tempat tersebut itu bisa dipakai sampai di besar ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan donut box karena donut box kan pendek-pendek segini, jadi kura-kura itu nanti bisa lompat. Kalau naruhnya di tempat tinggi ini jatuh ke bawah bisa mati teman kura-kuranya. Sayang ya, mending cari kontainer aja yang lebih bagus. Oke, terus bismillah, moga-moga beruntung dan sukses selalu untuk abang. Wah, terima kasih nih untuk Isa Alfiansyah, juga untuk semoga sukses selalu, beruntung selalu. Doa yang baik akan kembali ke pemilik doa tersebut. Oke teman-teman, terus Mas Salam, bisa saya bertanya, bisa nggak saya berikan bunga telang bersama pelet masuri untuk baby sulcata saya? Saya ada melihat video orang memberikan sulcata mereka makan bunga telang atau blue pea flower. Mohon pencerahannya ya Mas. Kalau untuk pribadi saya sendiri, masuri saya sering memberikan. Nah, itu pelet masuri ya. Kalau untuk blue pea flower saya belum pernah memberikan karena saya di sini variasi makanannya sangat susah ya. Jadi saya hanya memberikan sayur, dan untuk daun-daunan biasanya kita memberikan daun kembang sepatu, kalau nggak daun bobe karena saya tanam sendiri. Kalau itu jelas aman. Kalau blue pea flower sepertinya sih kalau misal di jurnal saya melihat Ken Cannon ya, atau para orang luar itu mereka keep tortoise, mereka juga pemberian makanannya seperti apa yang ada di alamnya aja sih teman-teman. Mereka tidak jarang untuk memberikan variasi makanan yang lain karena belum terbukti secara ilmiah begitu teman-teman, apa efek dan dampak baiknya dan dampak buruknya. Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja teman-teman, kita beriin daun kembang sepatu dan daun murbe kalau yang memberikan daun-daunan. Oke, lanjut lagi. Cara memilih sulcata yang baik. Nah teman-teman nih, Haris Faisal, cara memilih sulcata yang baik ada di konten saya sebelumnya teman-teman. Haris Faisal nonton aja lah ya, karena itu sangat panjang penjelasannya. Jadi langsung aja nonton di konten saya sebelumnya. Oke, gimana mengatasi pardalis yang pilih-pilih makanan? Nah ini juga PR juga nih. Pardalis itu memang benar-benar sangat memilih makanan. Jadi kalau dia makan sayur, selalu makan sayur, jarang untuk mau ganti-ganti yang makanan yang lain. Biasanya untuk makan pelet itu dia juga susah. Cuman ada tips dan triknya, ada di video saya sebelumnya. Cuman saya beriin penjelasan sedikit, yaitu kita kuasain dia makan sayur. Jadi di kandang dia kita cuma beriin pelet saja, beriin pelet aja dalam satu hari ya teman-teman. Jadi kalau misal dia kelaparan, biasanya dia makan pelet tersebut. Gimana kalau nggak mau makan? Jangan dikuasain lagi teman-teman. Teman-teman beriin aja sayurnya sama peletnya. Itu peletnya dilunakin dulu, dipecek-pecekin sayurnya, jadi ada aroma pelet. Nah beriin ke pardalis tersebut. Nanti si Haris juga nanti si kura-kuranya itu bakalan makan sayur tersebut ya Haris ya. Oke, keren iguananya, sukses banget channel YouTube-nya ya Bang. Oke, terima kasih Bang. Kura-kura sebentar.
Oke, untuk Alexander Michael ya, Istar masuk appendix 1 tahun 2019. Iya betul, Istar memang hewan appendix, cuman sekarang banyak teman-teman kita di Indonesia ini banyak yang captive ya, atau CB ternakin sendiri di Indonesia itu udah banyak ya. Jadi captive breed CB Indonesia itu untuk Istar juga udah banyak, untuk radiata juga udah mulai ada, dan sekarang malah banyak juga penjualan radiata menggunakan chip, cuman harganya lumayan. Tapi teman-teman kalau ingin keep radiata, mending saya saranin beli yang resmi aja ya, walaupun mahal tapi teman-teman tenang, karena itu ikut melestarikan dari kura-kura tersebut. Jadi para pedagang atau para penangkap itu mereka tidak menangkap dari alam, karena para breeder udah bisa menernakin tersebut. Jadi untuk di alam tetap terjaga kelestariannya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Di Tokped sulcata baby 5 cm harga 900.000. Coba cek deh di Tokopedia. Saya sendiri lebih prefer beli kalau bisa langsung alias datang ke toko. Nah, untuk harga ya teman-teman itu relatif, kita tidak bisa untuk mematok. Saya biasanya memberi kisaran harga antara sekian dan sekian, karena kualitas binatang tersebut itu beda-beda. Yang jelas teman-teman, untuk binatang yang sehat dan coraknya bagus dan cantik-cantik biasanya harganya pasti juga lebih mahal dibanding hewan yang biasa. Nah, cuman kalau teman-teman udah membeli, apapun itu bentuknya, itu jelek atau cantik, teman-teman wajib untuk menyayanginya ya, karena mereka tidak memilih untuk dibeli oleh siapapun, tapi kita yang memilih. Jadi setiap kita memilih, kita harus untuk merawatnya dengan baik. Oke teman-teman, untuk masalah harga itu relatif, silahkan aja mau cari yang harga terbaik. Cuman saya juga saranin untuk membeli kura itu kepada seller yang bertanggung jawab, jadi tahu kualitas dari kura tersebut. Nah, Kura Tegal juga menyediakan ya teman-teman, barangkali teman-teman ingin mengecek stok, ada di Instagram Kura Tegal. Teman-teman ikutin aja di situ stoknya barang apa aja, itu pasti kita berikin kura yang terbaik dan pasti sehat. Kita nggak pernah jual kura yang sakit. Kalau sakit kita rawat lagi supaya kura tersebut sehat baru kita jual. Oke, gitu aja teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena banyak banget ya teman-teman ya. Ini kita jawab 7 pertanyaan udah. Oke, cukup. See you at next video. Bye bye.